Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kita masih diberikan izin, rahmat, dan inayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita dapat melangsungkan perkuliahan dengan tema manajemen pondok pesantren. Jadi ini adalah mata kuliah terkait dengan manajemen pondok pesantren. Jadi mudah-mudahan perkuliahan kita ini dapat berjalan dengan baik. Pertemuan pertama, jadi mudah-mudahan apa yang kita diskusikan atau apa yang saya bahas pada pertemuan pertama kali ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Jadi ini adalah pertemuan pertama terkait dengan materi manajemen pondok pesantren. Nah, dari mahasiswa sekalian, sebelum kita akan mendiskusikan lebih spesifik terkait dengan manajemen pondok pesantren, saya terlebih dahulu akan memaparkan apa itu pondok pesantren dan bagaimana pembelajaran maupun pendidikan di pondok pesantren itu sendiri. Karena kita ketahui bersama, pondok pesantren ini adalah lembaga pendidikan yang berbeda dengan lembaga pendidikan umum gitu ya. Baik, mari kita bahas. Jadi sebelum kita membahas tentang manajemen pondok pesantren, terlebih dahulu kita akan membahas tentang pengertian atau apa itu manajemen. Jadi teman-teman sekalian, itu tentu khususnya di program studi manajemen pendidikan Islam tentu tidak asing lagi dengan istilah ini ya. Jadi ada planning atau perencanaan, lalu kemudian organizing, itu berarti pengorganisasian, lalu kemudian actuating atau penggerakan atau pengarahan, lalu kemudian yang terakhir itu adalah controlling. Jadi ini adalah prinsip manajemen yang pada prinsipnya ada banyak ya terkait dengan prinsip-prinsip manajemen ini, namun itu kemudian disederhanakan menjadi 4 poin ini. Jadi ini adalah 4 poin yang sudah diperas berdasarkan banyak sekali fungsi manajemen. Itu ada staffing, ada facilitating, ada motivating, dan seterusnya. Tapi kemudian disederhanakan di dalam 4 konsep besar ini. Nah, perencanaan sendiri ini adalah bagaimana kemudian suatu organisasi menetapkan rencana atau strategi bagaimana upaya-upaya untuk mencapai visi misi organisasi. Jadi di perencanaan ini kemudian dirumuskan strategi ya, atau cara-cara yang paling baik begitu ya untuk bagaimana organisasi itu bisa mencapai visi misinya, seperti itu. Lalu yang kedua, organizing. Organizing ini adalah pengorganisasian. Jadi sesudah ditetapkan perencanaan atau ditetapkan rumusan atau strategi bagaimana mencapai visi organisasi, itu kemudian dilakukanlah organizing. Jadi perencanaan ini kemudian diorganisir gitu ya. Kalau misalkan saya kasih contoh, di organisasi manapun itu ada bagian-bagiannya. Kalau misalkan di perguruan tinggi begitu ya, misalkan organisasinya itu ada ada dekan, lalu kemudian ada program studi seperti itu. Jadi atau fakultas dan program studi seperti itu. Jadi fakultas dan program studi itu tugasnya adalah untuk sama-sama menjadikan bagaimana visi dari sebuah institusi itu bisa tercapai. Jadi dengan adanya anggota atau staf-staf atau unsur-unsur yang ada di dalam organisasi itu diharapkan bisa mencapai visi misi organisasi, seperti itu. Sama dengan misalkan kalau di organisasi yang paling kecil misalnya ya, atau di organisasi kepanitiaan, atau yang paling kecil itu misalnya di remaja masjid. Nah, tentu kan ada ketua organisasi gitu ya, lalu kemudian ada sekretaris, ada bendahara, lalu kemudian ada koordinator gitu. Nah, fungsi pembagian tugas, misalkan ketua, sekretaris, bendahara, dan koordinator
itu adalah bagian dari upaya pengorganisasian atau organizing seperti itu. Nanti selengkapnya teman-teman bisa bisa memperdalam di dalam mata kuliah manajemen ya atau pengantar manajemen. Nah, jadi saya di dalam kesempatan ini hanya akan memberikan penjelasan terkait dengan hal-hal yang penting-penting saja terkait dengan manajemen ini. Lalu kemudian setelah organizing ada namanya actuating atau penggerakan atau pengarahan seperti itu. Jadi sesudah dilakukan pengorganisasian dalam arti pembagian kerja gitu ya, itu kemudian organisasi yang sudah dibagi itu atau unsur-unsur yang sudah dibagi itu kemudian digerakkan. Jadi bagaimana kemudian unsur-unsur dalam organisasi itu bergerak sesuai dengan tugas yang diamanahkan kepadanya gitu. Misalkan sesudah dibagi kayak sebagaimana saya jelaskan tadi, contoh misalkan organisasi terkecil di organisasi remaja masjid misalnya, ketika sudah dibagi unsur-unsurnya, misalnya ada ketua sekretaris bendahara dan koordinator-koordinator. Jadi bagaimana kemudian semua elemen-elemen di dalam organisasi itu kemudian berjalan dengan baik sesuai dengan apa yang direncanakan. Nah, itulah yang dinamakan penggerakan gitu. Kalau di dalam perguruan tinggi itu bagaimana fakultas dan juga program studi misalnya itu kemudian bekerja maksimal menjalankan program-program organisasi untuk mencapai visi dan juga misi organisasi seperti itu. Kalau di sekolah ada namanya kepala sekolah, ada namanya wakil kepala sekolah bidang kurikulum, dan juga wakil kepala sekolah bidang sarana prasarana, dan juga termasuk bidang kesiswaan dan seterusnya, dan juga bagian guru atau wali kelas dan seterusnya. Nah, itu juga bagian dari bagaimana penempatan di dalam pos-pos kerja begitu ya, atau pengorganisasian atau di dalam tempat-tempat di dalam menempatkan sumber daya manusia, lalu kemudian digerakkan, lalu kemudian terakhir itu yang namanya itu controlling gitu. Nah, sesudah digerakkan itu kemudian dikontrol atau ada yang disebut sebagai controlling. Itu salah satu fungsi manajemen sesudah actuating. Itu kemudian dilihat sejauh mana organisasi atau elemen-elemen di dalam organisasi itu kemudian bisa berjalan sesuai dengan yang diharapkan seperti itu. Nah, ini yang dinamakan fungsi pengendalian. Jadi pengendalian ini melihat apakah perencanaan, pengorganisasian, penggerakan itu sudah sesuai dengan target atau belum seperti itu. Nah, ini kemudian dilihat di dalam pengendalian. Nah, kita lanjut. Itu tadi tentang manajemen ya. Sekarang kita bicara tentang pondok pesantren. Nah, teman-teman sekalian, di dalam pondok pesantren ini elemen-elemennya itu yang pertama itu adalah pondok, gitu ya. Pondok ini bisa dikatakan sebagai wisma atau tempat tinggal santri gitu ya. Jadi pondok itu bisa disebut sebagai wisma atau tempat tinggal para santri. Nah, terus yang kedua itu pesantren itu adalah lembaga pendidikan Islam yang diakui masyarakat. Nah, jadi ini adalah elemen-elemen yang ada di dalam pondok pesantren. Ada pondok itu adalah tempat tinggal santri, lalu kemudian yang kedua itu pesantrennya. Pesantrennya itu adalah lembaganya gitu ya, tempat di mana santri itu belajar. Lalu kemudian pesantren ini tentu adalah lembaga pendidikan yang diakui di masyarakat. Nanti saya akan menjelaskan terkait dengan bagaimana kemudian pesantren ini menjadi semacam wadah bagi masyarakat untuk menggembleng santrinya, agar supaya bagaimana santrinya itu bisa bermanfaat bagi masyarakat sekitar gitu. Nah, lalu
Ini adalah yang ketiga. Jadi pondok pesantren ini kemudian bisa diartikan karena di sini apa namanya, yang pertama itu kita bisa melihat bahwa pondok itu adalah tempat tinggal para santri, lalu kemudian yang kedua, pesantren itu merupakan lembaga pendidikan Islam yang diakui oleh masyarakat. Nah, sehingga kita bisa mengartikan bahwa pondok pesantren adalah lembaga pendidikan agama Islam yang tumbuh serta diakui masyarakat sekitar dengan sistem asrama, di mana para santri menerima pendidikan agama melalui sistem pengajian atau madrasah yang sepenuhnya berada di bawah kedaulatan dari leadership atau kepemimpinan seorang atau beberapa orang kiai. Nah, ini saya kutip dari bukunya Mujamil Komar ya, yang berjudul Pesantren dari Transformasi Metodologi Menuju Demokratisasi Institusi gitu. Nah, jadi ini adalah pengertian pondok pesantren secara umum, begitu. Nah, jadi merupakan lembaga pendidikan yang di dalamnya itu ada santri, ada kiai, ada pondoknya, jadi tempat tinggal santri. Lalu kemudian pesantren itu di bawah kepemimpinan seorang kiai atau beberapa orang kiai, seperti itu. Nah, kita lanjut. Nah, ini pesantren dan bangsa Indonesia. Nah, yang pertama, pesantren itu ya sebagaimana yang saya katakan di awal tadi, itu merupakan lembaga pendidikan tertua di Indonesia, gitu. Nah, jadi banyak sekali sejarah yang merekam begitu bagaimana kemudian pesantren ini adalah lembaga pendidikan yang berkontribusi besar dalam proses kemerdekaan Republik Indonesia, gitu. Salah satu contoh misalkan Kiai Hasyim Asy'ari itu yang mendirikan pondok pesantren di Tebu Ireng gitu ya, di Jombang. Itu kemudian banyak didatangi oleh tokoh-tokoh nasional gitu ya, apa namanya, seperti Bung Karno, lalu kemudian termasuk juga beberapa tokoh yang berpengaruh dalam proses apa namanya, kemerdekaan Republik Indonesia. Itu kemudian banyak berkonsultasi kepada Kiai Hasyim bagaimana apa namanya, proses atau apa sebenarnya yang bisa dilakukan untuk menjaga atau apa namanya, memerdekakan Republik Indonesia sehingga kemudian lalu kemudian bisa dijaga eksistensinya gitu dari penjajahan, seperti itu. Jadi banyak apa namanya, tokoh-tokoh nasional yang kemudian menjadikan kiai-kiai pesantren itu sebagai guru spiritual mereka, sekaligus apa namanya, sumber masukan, maksudnya sumber nasihat mereka ya. Jadi bagaimana kemudian mereka itu sebelum bergerak untuk berupaya untuk berjuang untuk kemerdekaan Republik Indonesia, sebelum mereka terjun di medan perjuangan gitu ya, mereka terlebih dahulu berkonsultasi dengan para kiai pesantren, seperti itu. Termasuk juga apa namanya, resolusi jihad itu ya, yang kemudian diperingati sebagai Hari Santri gitu. Itu tanggal 22 Oktober tepatnya. Lalu kemudian menginspirasi para para pejuang-pejuang yang ada di Surabaya, yang ada di Surabaya itu ya, yang kemudian berjuang untuk melawan penjajah Inggris waktu itu yang dipimpin oleh Jenderal Malabi, yang kemudian ingin kembali menguasai Indonesia gitu ya, setelah Jepang dan Belanda itu hengkang dari Indonesia gitu. Jadi Inggris ini ingin kembali menguasai Indonesia gitu. Jadi sudah Jepang dan Belanda terusir dari Indonesia. Nah, ini kemudian tidak disetujui oleh tokoh-tokoh nasional Indonesia sehingga membangkitkan semangat perlawanan, dan kemudian semangat perlawanan ini didukung oleh fatwa resolusi jihad yang dikeluarkan oleh Kiai Hasyim Asy'ari, sehingga dari resolusi jihad itu kemudian mampu menggerakkan gitu ya para pejuang-pejuang Indonesia, sehingga di 10 November itu kemudian mereka berhasil mengusir tentara Inggris gitu yang berusaha untuk menjajah Indonesia. Nah, sehingga kemudian 10 November itu diperingati sebagai Hari Pahlawan karena berhasilnya
orang-orang Indonesia itu kemudian, atau pemuda-pemuda Indonesia kemudian mengusir penjajah Inggris. Nah, teman-teman sekalian, perlu diketahui bahwa sebagian dari pejuang-pejuang Indonesia itu adalah para santri. Jadi para santri kemudian juga berkontribusi dalam melakukan perlawanan terhadap penjajah Inggris waktu itu. Nah, lalu yang berikut, jadi ini adalah contoh bagaimana pesantren itu punya kontribusi besar terhadap kemerdekaan bangsa Indonesia. Nah, lalu yang kedua, lembaga pendidikan dengan pola kiai, santri, dan asrama telah dikenal dalam kisah dan sejarah rakyat Indonesia itu khususnya di Pulau Jawa. Nah, jadi pesantren ini begitu melekat kuat pada kultur atau culture masyarakat Jawa dan juga Madura pada waktu itu, dan sekarang juga sudah menyebar di seluruh Nusantara ya. Bahkan ada juga beberapa pesantren yang sudah didirikan di Bolang Mongondo. Bahkan itu di Bolang Mongondo itu sudah ada 2 pesantren yang besar. Itu yang pertama itu Pondok Pesantren Al-Lutfi di Desa Lolanan itu, Kecamatan Sang Pemulang, Bolang Mongondo itu. Terus yang kedua itu ada di Boltim, itu cabang dari Tebu Ireng, Jombang. Itu kemudian didirikan di Boltim. Nah, terus yang berikut, pesantren juga merupakan sebuah lembaga yang melekat dalam perjalanan kehidupan Indonesia sejak ratusan tahun yang silam. Begitu. Jadi, sebelum Indonesia merdeka, itu pesantren itu punya kontribusi besar terhadap penggemblengan pemuda-pemuda Indonesia yang Nusantara pada waktu itu. Selain memiliki spiritualitas yang kuat, itu kemudian memiliki rasa cinta tanah air yang tinggi. Seperti itu. Nah, makanya kisah-kisah yang terkenal itu, yang sering kita dengar itu Perang Jawa itu ya, yang dipimpin oleh Pangeran Diponegoro. Itu panjang sekali kisahnya. Itu sebagian barisan Pangeran Diponegoro itu adalah orang-orang pesantren, gitu. Jadi bagaimana kemudian pesantren menanamkan nilai-nilai kepada para pemuda Nusantara pada waktu itu. Yang pertama nilai-nilai religiusitas, bagaimana menguatkan spiritualitas mereka, spiritualitas Islam mereka. Lalu yang kedua, bagaimana pesantren itu menggembleng para pemuda Nusantara pada waktu itu untuk mencintai tanah airnya, seperti itu. Makanya kan ada ungkapan terkenal dari Kiai Wahab Hasbullah kan, hubul waton minal iman. Jadi artinya adalah cinta tanah air adalah sebagian dari iman. Kenapa demikian? Karena kita lahir di tanah air ini. Kita lahir di Indonesia, kita minum air yang keluar dari sumber air Indonesia, kita makan dari tanah subur yang menghasilkan makanan di Indonesia, gitu. Dan kita besar di Indonesia, maka wajib atau bahkan harus bagi kita untuk mencintai tanah air ini, karena memang kita makan dari sumber-sumber yang dihasilkan di sini, dan juga kita tinggal dan hidup dan besar di sini, gitu. Masa kita tidak ada niat atau tidak punya semangat untuk mencintai tanah ini, begitu kan? Nah, jadi seperti itu. Nah, kita lanjut. Nah, ini ada 2 tokoh namanya Ki Hajar Dewantara dan Dr. Sutomo, itu bahkan pernah mencita-citakan model pendidikan pesantren sebagai model pendidikan nasional, gitu ya. Nah, cuman mungkin nanti di kesempatan lain kita akan mendiskusikan lebih jauh lagi kenapa justru pendidikan pendidikan model pendidikan formal kayak SD, SMP, SMA itu yang kemudian menjadi semacam standar gitu ya, semacam patron begitu dalam konteks pendidikan nasional. Jadi semacam model pendidikan nasional itu lembaga pendidikan kayak SD, SMP, SMA, seperti itu. Nanti kita akan mendiskusikan kenapa bukan pesantren, gitu ya. Nah, kita lanjut. Lalu kemudian personalnya pondok pesantren itu ada kiai. Ya, ini tentu kita sudah tahu bersama ya. Lalu kemudian ada santri, lalu kemudian ada lain-lain. Ini termasuk petugas-petugas yang ada di situ ya. Bisa jadi juga yang bantu-bantu di asrama atau yang bantu-bantu proses pembelajaran dan seterusnya, gitu. Nah, jadi kiai ini adalah tokoh yang mengajarkan
pembelajaran kepada santri, bisa mulai dari kitab kuning, lalu kemudian fikih, bahasa Arab dan seterusnya. Jadi pembelajaran di pesantren itu biasanya diajarkan oleh kiai, lalu kemudian di santri ini adalah siswa atau murid gitu ya, yang menerima apa yang disampaikan oleh kiai gitu. Kita semua tentu sudah tahu. Kita lanjut. Nah, lalu di sini ada sarana dan prasarana pondok pesantren. Yang pertama sudah saya sampaikan di awal tadi, itu yang pertama ada pondok atau asrama santri. Jadi pondok ini adalah tempat tinggal asrama ya, tempat tinggal para santri ya gitu ya. Jadi biasanya para santri itu untuk menggembleng mereka supaya menjadi santri yang betul-betul berkualitas, itu kemudian dipondokkan supaya mereka itu bisa belajar total di pondok pesantren gitu. Nah, lalu yang kedua masjid. Nah, masjid ini teman-teman sekalian, kalau di pondok pesantren, masjid ini bukan hanya sekedar digunakan sebagai tempat ritual saja, misalkan sembahyang, lalu kemudian mengaji dan seterusnya. Tetapi masjid ini juga digunakan sebagai sarana untuk tukar pikiran, terus melatih hafalan Al-Quran atau belajar kitab kuning dan seterusnya, terus diskusi. Nah, jadi masjid ini diramaikan selain sebagai aktivitas ibadah wajib begitu ya, juga dijadikan sebagai sarana untuk sharing ilmu atau diskusi gitu ya, sebagai sarana untuk melestarikan ilmu pengetahuan gitu, dan juga untuk pengetahuan-pengetahuan tentang Al-Quran dan tentang kitab-kitab dan seterusnya. Jadi di masjid ini juga pusat ilmu pengetahuan. Nah, lalu kemudian ruang belajar saya sudah jelaskan di awal-awal tadi, ini tempat belajar di pondok pesantren gitu. Nah, ini tipologi pondok pesantren ini ada beberapa macam, ada 3 ya. Jadi yang pertama pondok pesantren salaf. Jadi pondok pesantren salaf atau klasik ini murni mengajarkan tentang ilmu pengetahuan agama, baik itu terkait dengan fikih, terus bahasa Arab, tasawuf dan seterusnya. Pokoknya pondok pesantren klasik ini murni mengajarkan tentang ilmu pengetahuan agama, dan yang diajarkan itu adalah kitab-kitab klasik ya, kitab-kitab kuning, yang memang kitab-kitab itu adalah kitab-kitab karya para ulama terdahulu gitu, yang kemudian banyak menghasilkan pemikiran-pemikiran ijtihad dan seterusnya. Gitu. Banyak sekali yang dibedah biasanya atau diajarkan di pondok pesantren klasik ini terkait dengan karya para ulama terdahulu, misalkan karya Imam Syafi'i atau karya Imam Ghazali dan seterusnya. Itu banyak diajarkan di sini gitu. Pondok pesantren salaf. Jadi bagaimana kemudian pesantren salaf ini mengajarkan pelajaran yang murni 100% itu pelajaran agama. Nah, terus yang kedua pondok pesantren semi berkembang. Nah, jadi pondok pesantren ini mengajarkan kurikulum agama itu 90% dan 10%-nya itu umum gitu. Yang mata pelajaran umum ini biasanya yang berkaitan dengan bahasa, misalkan ada bahasa Indonesia, lalu ada ilmu pengetahuan alam, ada matematika dan seterusnya. Nah, jadi pondok pesantren yang selain mengajarkan ilmu agama, juga mengajarkan tentang ilmu pengetahuan umum, tetapi yang lebih diprioritaskan 90% adalah ilmu agama. Nah, terus yang ketiga itu pondok pesantren kholaf, itu atau pondok pesantren modern. Nah, pondok pesantren kholaf atau pondok pesantren modern ini itu mengkombinasikan ilmu agama dan juga ilmu pengetahuan modern. Jadi mereka ini di samping mendiskusikan atau mengkaji ilmu agama yang dalam, juga mengkaji tentang ilmu pengetahuan modern. Jadi perkembangan ilmu pengetahuan terkini juga dikaji di pondok pesantren ini, seperti itu. Ini contoh misalkan pondok pesantren Gontor, itu bagaimana pondok pesantren Gontor itu mengajar tentang sains juga di sana gitu ya. Tentang biologi, tentang kedokteran dan seterusnya. Gitu. Itu juga sudah dijelaskan di situ, sudah diterapkan di situ ya. Ada juga pondok pesantren yang ada di Ponorogo itu yang namanya itu pondok pesantren Nurul Jadid, itu juga sudah membuka semacam ini ya,
sekolah tinggi kesehatan gitu ya, tetapi di bawah naungan Yayasan Pesantren Probolinggo gitu, Nurul Jadid. Jadi banyak pondok pesantren yang sudah melakukan hal itu. Jadi bagaimana mereka itu mengajarkan secara total ilmu pengetahuan agama, dan juga mengajarkan secara total ilmu pengetahuan modern gitu. Nah, ini pendidikan dan pembelajaran di pondok pesantren ada beberapa sistem pendidikan. Itu yang pertama sistem wetonan. Sistem wetonan ini kiai membaca satu kitab dalam waktu tertentu dan santri dengan membaca kitab yang sama mendengarkan dan menyimak bacaan kiai tersebut. Nah, jadi sistem ini tidak terikat pada absensi ya, dan juga tidak terikat pada jadwal. Jadi kalau pada waktu tertentu misalkan kiai membaca kitab, ya misalnya besok kiai akan membaca kitab Imam Al-Ghazali dan yang karyanya misalkan Ihya Ulumuddin misalnya. Nah, besoknya itu para santri akan berbondong-bondong datang gitu ya, mendengarkan kiai membaca kitab, dan sambil para santri itu membawa kitab yang sama begitu, dan kemudian mendengarkan apa yang dibacakan kiai, dan kemudian sambil melihat isi kitab itu gitu, sehingga apa yang tidak dimengerti oleh para santri itu bisa langsung dilihat di situ begitu. Dan ini sistem ini tidak terikat dengan absen ya, jadi kalau siapa yang mau datang silahkan gitu ya. Ini sifatnya ini bebas di sini, ini di sistem ini. Jadi tidak ada ini. Tapi biasanya walaupun sistemnya bebas, itu semua santri itu bisa semua santri itu biasanya itu mendengarkan apa yang disampaikan oleh kiai gitu terkait dengan sistem ini. Nah, terus yang kedua itu sistem sorongan. Ya, ini sorongan atau sorogan ya. Kayaknya ini sorogan ya. Ini sorogan. Maaf ya, bukan sorongan tapi sorogan. Ini pada sistem ini santri itu kemudian menyodorkan sebuah kitab kepada kiai untuk dibaca di hadapan kiai itu. Nah, ini kalau yang pertama itu kiai yang membaca kitab, ini yang kedua ini santri yang membaca, yang menyodorkan gitu ya, menyodorkan kitab kepada kiai. Lalu kemudian santri membaca kitab itu di hadapan kiai, sehingga ketika ada kesalahan atau ada kekeliruan atau ada yang kurang begitu dalam pembacaan santri di dalam kitab itu langsung akan dievaluasi atau langsung akan dikoreksi oleh kiai itu yang kemudian melihat kitab yang disodorkan oleh santri. Jadi langsung akan dievaluasi di saat itu seperti itu. Nah, ini sistem sorogan ini. Nah, terus yang ketiga ada juga metode muhawaroh. Muhawaroh ini jadi semacam latihan bercakap-cakap ya, dengan menggunakan bahasa Arab yang diwajibkan oleh pimpinan pesantren kepada santri selama mereka tinggal di pondok. Jadi selama tinggal di pondok ada beberapa pesantren yang menerapkan ini. Jadi bagaimana mereka menggunakan bahasa Arab dalam percakapan sehari-hari. Jadi untuk melatih bahasa Arab mereka seperti itu. Nah, terus ada juga metode muzakaroh. Nah, jadi metode muzakaroh ini merupakan suatu pertemuan ilmiah yang secara spesifik membahas masalah diniyah ya, atau masalah agama ya, seperti ibadah dan akidah atau masalah agama pada umumnya gitu. Jadi ini semacam diskusi ilmiah gitu, yang mendiskusikan tentang masalah-masalah agama. Nah, terus ada juga metode majelis taklim. Nah, metode majelis taklim ini adalah ceramah umum begitu ya. Kalau dalam perguruan tinggi mungkin dia semacam stadium general atau kuliah umum, kira-kira seperti itu. Nah, jadi majelis taklim ini seorang kiai kemudian menyampaikan ceramah gitu ya di hadapan semua santri seperti itu. Jadi di sini tidak ada batasan ya, siapa yang mau datang silahkan gitu ya. Dan bisa dari semua kalangan. Jadi mau umur berapapun dia itu terserah, silakan datang, atau mau sudah hafal kitab atau belum hafal silakan datang. Nah, ini metode majelis taklim. Jadi kiai menyampaikan ceramah itu secara umum kepada siapapun, entah itu dia baru masuk, santri yang baru masuk atau santri yang sudah senior, itu semua bisa mendengarkan seperti itu. Nah, jadi ini adalah metode-metode pembelajaran di pondok pesantren. Jadi memang berbeda dengan metode pelajaran di sekolah umum. Makanya di dalam mata kuliah ini, mata kuliah manajemen pondok pesantren, kita akan mendiskusikan manajemen itu yang kemudian diterapkan dalam
pendidikan atau sistem di pondok pesantren seperti itu. Baik, teman-teman sekalian, itu dulu yang dapat saya sampaikan. Nanti kita ketemu lagi pada pertemuan selanjutnya. Jadi sekali lagi saya sampaikan bahwa pondok pesantren ini adalah lembaga pendidikan yang unik ya, karena lembaga pendidikan ini adalah lembaga pendidikan yang memiliki ciri khas yang berbeda dengan lembaga pendidikan yang ada di luar sana gitu ya. Bahkan mungkin lembaga pendidikan di negara-negara Arab sana itu berbeda dengan lembaga pendidikan pondok pesantren seperti itu. Nanti pada pertemuan berikut kita akan mendiskusikan lebih spesifik terkait dengan itu. Dan juga mendiskusikan manajemen pondok pesantren itu juga berbeda dengan manajemen pendidikan secara umum. Karena dari sisi kurikulumnya maupun metode pembelajarannya itu juga berbeda dengan lembaga pendidikan umum seperti itu. Baik, terima kasih teman-teman sekalian atas perhatiannya. Mohon maaf atas kekurangannya. Kita ketemu lagi pada pertemuan berikut. Demikian saya akhiri diskusi kita pada kesempatan kali ini, atau sebenarnya ini bukan diskusi ya, tapi penyampaian materi gitu ya. Demikian, kalau ada yang mau memberikan komentar atau memberikan masukan dan juga saran, silakan mencantumkannya di kolom komentar dalam video ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.